Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang eh, cari jurnal ya, cari jurnal internasional yang terindeks Scopus. Bagi teman-teman mahasiswa, khususnya S1 yang sedang eh, atau ingin mencari jurnal Scopus, jurnal internasional yang bereputasi untuk dibedah atau direview atau mau dijadikan sebagai acuan untuk menulis skripsi. Nah, ada yang kebingungan. Nah, inilah kita akan bagi sedikit ilmu tentang cari jurnal Scopus begitu ya. Nah, di sini biasanya kan kita cari menggunakan mesin Google ya, mesin Google, Syekh Google gitu ya. Nah, biasanya kita cari nama judul dari suatu tema yang akan kita pilih atau keyword yang kita inginkan gitu ya biasanya ya. Biasanya kita inginkan, misal di sini kita cari kalau jurnal internasional berarti kan logikanya menggunakan bahasa Inggris begitu ya. Kita pakai di sini keywordnya juga Inggris berarti. Kita cari misal modeling, mathematics, ya kan, coronavirus gitu aja. Nah, di sini muncul beberapa. Nah, kita di sini bisa pilih misal ini ya. Nah, di sini muncul dari jurnal Biomed ya, Biomed Research International. Nah, ini berarti caranya kita tahu apakah ini itu jurnal internasional yang terindeks Scopus atau bereputasi. Nah, caranya adalah dengan kita mencari di sini jurnal review. Kemudian, nah di sini kita akan bisa peroleh. Nah, Scopus mana Scopus? Nah ini dia. Berarti dia pasti terindeks Scopus itu ya. Kalau di sini langkah selanjutnya kita juga bisa atau kita bisa juga cek lewat ini. Kita copy, kemudian kita klik Schemago. Nah, ini dia. Ini Schemago. Nah, kita paste di sini. Nah, di sini kita klik. Apakah di sini ada? Nah, di sini ada nih. Tadi kan Hindawi ya, Hindawi Publishing Corporation. Nah, kita klik. Nah, di sini H indeksnya 109, berarti lumayan lah ya. Lumayan banyak ini. Kemudian di sini kita cari ini dia. Nah, ini kuartilnya, tingkatannya. Nah, ini dia Q2 ya sekarang untuk medicine. Ini Q2 semua. Oke. Nah, di sini berarti logikanya di sini Q2. Nah, ini dia Q2. Nah, setelah ini kita juga bisa ke homepage-nya dengan klik di sini ya. Ini balik lagi ke sini berarti. Tetapi ini secara keseluruhan. Nah, di sini juga ada acceptance rate-nya. Jadi rata-rata diterima jurnalnya itu 31%. Lumayan gede ya. Kemudian submission to final decision itu 67 hari. Keputusan finalnya itu 67 hari. Kemudian diterima untuk publikasinya 30 hari. Kemudian ini kita close. Nah, ini caranya nih ya, berarti nama jurnalnya kita copy paste ke Schemago. Selanjutnya kita cari jurnal misal and optimal control. Kita tambah lagi optimal control. Nah, di sini ada beberapa ini ya, kita cari yang lain misal ini dia.
Nah, ini itu jurnalnya, ini dia ya. Kalau ini ya. Oke. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Paste. Nah, ternyata ada nih. Nah, H indeksnya lebih tinggi 132. Kemudian di sini ada ya applied mathematics. Nah, ini dia Q1 ya. Q1. Oke, 1. Jadi seperti itu untuk cross check apakah artikel atau artikel dari jurnal yang kita pilih itu terindeks Scopus. Nah, begitu. Jadi caranya simple, kita klik keywordnya. Biasanya kan kita klik keywordnya ini, kemudian kita tinggal pilih kan gitu kan ya. Tinggal pilih itu sebenarnya bejo-bejoan. Jadi kadang kita bisa artikel itu dari jurnal yang bereputasi ataupun jurnal yang ya nggak bereputasi. Jadi ya jurnal internasional abal-abal begitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk pengecekannya berarti tadi artikel yang kita pilih itu dilihat dari jurnal apa. Nah, jurnalnya itu kita copy paste ke sini gitu ya. Nah, ini untuk mencari artikel, apakah artikel ini dari jurnal yang bereputasi, karena kalau kita ingin membuat tugas akhir baik skripsi ataupun tesis itu atau disertasi, nah itu harus acuannya itu jurnal yang bereputasi, lebih baiknya gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan acuannya itu jurnal yang bereputasi, semakin tinggi reputasinya berarti kan semakin bagus. Semakin ketika kita hasil dari tugas akhir kita itu kita buat ke artikel dan kita publish, itu kan lebih lebih dipercayai dari pihak jurnal yang ingin menerbitkan artikel kamu gitu, artikel kalian semua. Nah, jadi begitu. Kemudian ketika kalian ingin menginginkan jurnal atau mau publikasi ke jurnal internasional yang bereputasi, maka kalian bisa lihat di jurnal ranking sini. Nah, ini dia. Nah, kalian bisa ada ini ya, all subject areas, all subject categories. Ya, ini kita pilih subjeknya apa. Kalau di sini saya ambil yang matematik gitu ya. Nah, ini kita mathematics. Kemudian subjek kategorinya apa? Saya kan matematika terapan ya. Kemudian ada matematika komputasi, ada kontrol dan optimasi. Nah, di sini saya pilih yang matematika terapan. Nah, itu aja. Nanti kita pilih nih. Ini kan diurutkan berdasarkan Q1 ya, dari yang tertinggi ya. Nah, ini dia. Nah, kalau kita pesimis atau kurang optimis ya. Pesimis itu kurang optimis ya. Nah, karena Q1 kan tingkat kualitasnya sangat tinggi, mungkin kita nggak pede nih submit ke sini. Jadi kita bisa urutkan dari yang terbawah misal. Kalau latihan sih nggak apa-apa dari bawah kan ya. Nggak usah langsung. Karena diterimanya artikelnya kita itu nggak tentu gitu loh. Minimal ya 1 bulanan gitu kan ya. Paling cepat itu. Kebanyakan yang 1,5 bulan, 1 bulanan, kemudian normalnya ya 2 bulan sampai 3 bulan, paling lama ya hampir mungkin setahunan ya, mungkin bisa jadi setahun juga bisa ada. Nah, ini kita urutkan dari Q4, di sini kita cari. Kalau saya sih biasanya cari yang Q3 gitu. Atau Q4 yang istilahnya H indeksnya atau kualitasnya bagus gitulah.
Nah, selanjutnya kita juga bisa searching di Journal Finder. Journal Finder. Nah, ini dia. Find Journals. Nah, di sini ini khusus untuk yang sudah punya atau yang artikelnya sudah jadi gitu ya. Nah, di sini kita ketikkan artikel kita yang sudah jadi, kemudian ini abstraknya, dan di sini keywordnya, di sini di bidang apa begitu ya. Nah, di sini baru kita find journals. Nah, setelah ini kita diarahkan ke jurnal mana nih yang direkomendasikan dari Elsevier ini. Ini adalah alatnya dari Elsevier. Ini ya. Nah, setelah direkomendasikan nanti kan ada muncul nih beberapa. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Kalau saya sih cukup dari sini ya, dari sini atau dari artikel yang sudah kita baca itu kan beberapa pasti yang kita bacakan pastinya terindeks Scopus gitu kan ya. Ada yang Q4, Q3 dan Q2. Nah, kita dari situ kita bisa cari-cari masukkan nama jurnalnya di sini misal. Oh, dia Scopus beneran nih. Kemudian kita baru masuk homepage-nya. Setelah masuk homepage-nya kita cari sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan skupnya apa? Oh, di sini ternyata kalau saya matematika berarti matematika biologi. Oh, ternyata matematika biologi ada. Misal itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu penerimaannya. Jadi biasanya kan kita submit ke suatu jurnal. Nah, nanti jurnal itu akan mereview dari sang editor ya. Editor itu nanti akan, oh ini nanti dilanjutkan apa enggak sih, apa ditolak aja gitu kan. Nah, ketika keputusan diterima untuk lanjut itu cepat apa enggak sih gitu. Kemudian bisa juga dilihat diterima rata-rata penerimaannya itu bagaimana sih, seperti tadi ya, rata-rata penerimaan 36% atau bahkan ada yang 0,1% dan sebagainya. Nah, kita lihat itu juga. Dan kalau untuk yang tugas akhir ataupun untuk syarat seminar hasil yang harus kita selesaikan cepat-cepat gitu, kita bisa cari jurnal yang dari submit sampai penerimaan itu cepat ya gitu. Jadi itu hanyalah rata-rata, tetapi kebanyakan besar sesuai dengan rata-rata yang ada di jurnal itu gitu. Walaupun faktor lain yang menentukan itu ya banyaknya yang submit ke suatu jurnal itu, kemudian berapa kali publish papernya itu, ada mungkin setahun 2 kali ataupun 1 tahun 3 kali, dan per terbitan itu ada berapa banyak artikelnya gitu. Jadi saya ulangi lagi, kita di sini bisa searching di sini macam-macam keyword yang kita inginkan. Kalau misal kita menuju ke suatu jurnal terus kita klik, itu kan banyak nih artikelnya. Pasti kita kebingungan kan untuk cari artikel mana yang akan kita inginkan, akan kita proses. Karena kita sebagai mahasiswa itu kan kadang suruh baca pun agak males gitu ya. Jadi untuk baca jurnal dengan satu-satu artikelnya itu kan pasti nggak mungkin atau mustahil gitu ya, sebagai kita mahasiswa, saya sendiri gitu. Nah, untuk menanggulangi itu dan untuk supaya kita itu langsung to the point, oh yang kita inginkan itu A, supaya kita langsung ke A itu bagaimana sih? Kita bisa cari di sini Google, kita klik ya kan, kita klik kemudian kita tuliskan keywordnya apa, yang mau kita inginkan itu apa, kita klik di sini, kemudian kita temukan nih misal ini kan, oh ini cocok nih dengan
dengan apa yang saya inginkan untuk direview. Misal kita klik ini, kemudian nama jurnalnya apa, kemudian copy paste di sini nama jurnalnya, kemudian di search apakah ada, nanti muncul ada Q3, Q2, kemudian kita masuk ke homepage-nya gitu. Kemudian bisa juga di sini kalau artikelnya sudah jadi mau kita submit bisa lewat sini juga. Kita akan direkomendasikan ke suatu jurnal. Nanti akan muncul beberapa jurnal, tinggal kita pilih. Kemudian cara alternatif yang lain untuk publikasi yaitu dari artikel yang sudah kita baca dan kita buat daftar pustaka ataupun yang tidak, itu kan pasti kalau kita cek Scopus atau jurnal internasional bereputasi kan kita bisa ambil nih, ternyata jurnal ini kalau kita publish di sini lebih cepat ataupun gratis nih, kan kita bisa submit ke situ begitu. Dan yang satu lagi kita bisa cari di Science Direct ya. Science Direct. Nah, kita bisa juga cari-cari artikel di sini, kita masukkan keyword, nama penulis kalau tahu, kemudian jurnalnya apa, ini gitu. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.